30 menit pertama film Pieces of Woman ini, man, ini kalian harus nonton sendiri, bener deh. Karena bukan si woman itu aja tuh yang jadi pieces. Perasaan kita pun akan dicabik-cabik hingga jadi serpian-serpian kecil gitu. Serius, aku nonton film ini cuma modal info bahwa di sini tuh acting Vanessa Kirby worth it banget untuk disaksikan. Aku taunya cuma film ini adalah cerita tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi aku udah siap kalau bakal dapat cerita yang sedih. Tapi aku certainly gak nyangka yang kusaksikan itu bakal begitu devastating gitu. Aku bahkan gak yakin aku nonton 30 menit pertama itu tuh sambil nafas. Keren banget. Menit-menit awal cerita Pieces of Woman berlangsung dengan sangat cepat. Kita ngelihat ada karakter suami dan istri yang dalam kerjaan mereka masing-masing. Mereka sedang bersiap pulang. They're expecting baby yang bisa lahir kapanpun at this point of time. Nah, ketika mereka di rumah, kita melihat adegan yang hangat. Sun, sang suami, menguatkan Martha, istrinya, yang perutnya mulai berkontraksi, mulai beraksi. Jadi suami istri ini ngobrol, mereka bercanda. Mereka udah tampak siap banget. Semua udah direncanain sama mereka. Bahkan mereka nyebut kerja sama mereka ini literally sebagai teamwork. Kompak banget pokoknya. Namun manusia memang hanya bisa berencana, dan selebihnya Tuhanlah yang menentukan. Jadi malam itu air ketuban Martha pecah sebelum waktunya. Terus perutnya tuh terasa sakit banget. Sakit yang jauh dari perkiraan si Martha gitu. Dan to make it worse, bidan yang datang membantu persalinan mereka malam itu bukan bidan langganan mereka, melainkan pengganti ya, karena bidan langganan mereka sedang dalam proses bersalin pasien yang lain. Nah, seketika keadaan yang di luar rencana itu bikin mereka jadi stres banget gitu. Nah, segala rusuh malam melahirkannya itu ditampilkan oleh sutradara Cornel Mundruczó lewat sekuen unbroken yang panjang banget. Sehingga kita seperti berada langsung di rumah itu, menyaksikan segala keriuhan, merasakan emosi dan panik dan bingung dan entahlah apa itu luapan perasaan lain yang menerpa pasangan tersebut. Kita juga melihat ketika bidan itu berusaha menenangkan mereka, kita pun jadi terbawa suasana, kita terbawa berusaha untuk tenang gitu. But things do escalate quickly. Dan terjadilah tragedi itulah pokoknya. Aku nggak mau bilang banyak bagaimana prosesnya, tapi yang jelas film ini mengadegankannya dalam cara yang sangat heartbreaking. Dan ini sumpah ini benar-benar babak pertama yang experience-nya tuh paling horor yang pernah aku saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Sekuen melahirkan yang horor itu ngeset cerita yang sebenarnya dari film ini. Yakni cerita adalah tentang seorang perempuan yang harus menghadapi sebuah kehilangan, menghadapi sebuah duka gitu. Ada trauma yang harus berani dia confront. Nah, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana si Martha itu mengarungi hari-harinya berikutnya. Apa pengaruh peristiwa kehilangan tersebut bagi teamworknya Martha dan Sun? Untuk menekankan bahwa the rest of the movie sesungguhnya bahkan lebih naas lagi bagi para karakter, maka film ini mengkontraskan suasana. Suasana hiruk pikuk pada babak pertama tadi gak akan pernah kita temui lagi setelahnya, karena digantikan oleh atmosfer yang sebagian besar diam tapi menyayat hati. Dan itu tercapai berkat penampilan Vanessa Kirby sebagai Martha yang ternyata memang benar-benar luar biasa. Selain tampak begitu meyakinkan memainkan orang yang kesusahan dalam proses ngelahirin, Kirby juga juara bermain emosi dalam diam lewat tampilan ekspresi saja. Kita bisa melihat derita dari mata si Martha. Terus kita bisa melihat bekas peristiwa itu membentuk perilaku hingga ke raut wajah Martha itu sendiri memang. Detil kecil seperti kedutan di pipi saat Martha sedang ngomongin tentang sesuatu, itu memberitahu kita bahwa sebenarnya yang ia rasakan itu berbeda, berlawanan dengan yang ia katakan gitu. Jadi Vanessa Kirby ini paham bahwa bagi karakternya, bagi si Martha itu, kejadian menyedihkan tersebut akan berlalu jika ia simpan dalam hati. Itu yang ia percaya, sehingga ia berusaha menjalani hidup secara normal. Kita bisa melihat si Martha, dia
langsung masuk kerja gitu aja kan, membuat heran semua orang di kantor yang masih menatapnya dengan prihatin. Mereka orang-orang masih prihatin sama dia, tapi dia berusaha kayak normal-normal aja gitu. Mata ini ngira dengan membuat keputusan seperti nyerahin jenazah bayinya untuk bahan penelitian alih-alih untuk dikubur secara proper, maka itu akan membuat dia kuat dan dia sudah move on. Dia nyangka begitu tapi kan salah, karena justru sikapnya yang demikian itu membuat Martha menjadi semakin berjarak dengan orang-orang terdekat yang peduli kepadanya. Kita bisa lihat Martha jadi renggang dengan suaminya, dan bahkan dia jadi lebih renggang lagi dengan ibunya sendiri. Film menganalogikan hubungan Martha dan keluarganya itu dengan pembangunan jembatan. Jadi kan sebagai transisi dari suatu periode waktu ke periode waktu lainnya, film ini gunain ada shot jembatan yang sedang dibangun diperlihatkan oleh film. Nah, jembatan itu menyimbolkan Martha itu sendiri. Ia yang tadinya berjarak, kemudian seiring berjalan waktu akan tersambung dengan orang lain. Nah, itu seperti jembatan tadi yang seiring waktu kita lihat terkonek dengan sisi seberangnya gitu. Nah, proses Martha menyambung kembali dirinya dengan dunia luar itulah yang disimbolkan oleh film sebagai apel. Nah, di film ini kita akan melihat Martha gemar makan apel. Sampai-sampai dia lalu mutusin untuk mencoba menanam biji apel itu. Nah, tindak menanam ini tuh paralel dengan sikap Martha yang memendam. Apel itu sendiri juga akhirnya menjadi kunci dari perjalanan acceptance si Martha. Mungkin memang Martha menanam apel itu bisa jadi karena naluri dia untuk membesarkan makhluk hidup masih ada, tapi yang paling penting di sini adalah tindakan tersebut menunjukkan bahwa Martha lebih memilih untuk membesarkan sesuatu kehidupan ketimbang membesarkan dendam atau membesarkan permasalahan. Dan seperti jembatan yang semakin tersambung tadi, bibit apel yang ia tanam itu juga semakin membesar, hingga benar-benar kita lihat dia berbuah menjadi pohon rindang pada ending kan. Nah, jadi walaupun film memang meninggalkan banyak pertanyaan saat ending, misalnya soal tentang nasib beberapa karakter, ataupun soal ada karakter baru yang muncul yang tidak dijelaskan itu sebenarnya siapa, tapi yang diperlihatkan oleh ending tadi berupa pohon apel rindang itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, karena ending itu sudah membuktikan pertumbuhan dari karakter Martha, sudah memperlihatkan hasil positif dari perjuangannya bergelut melawan grief dan trauma. Pieces of Woman memang bekerja terbaik saat memperlihatkan Martha yang berjuang menyembuhkan dirinya keping demi keping. Hanya saja, film sering tidak komit terhadap hal ini. Sudut pandang ceritanya tuh, terutama setelah babak pertama tadi, akan sering pindah-pindah. Aku paham bahwa film ingin mengkontraskan proses grieving Martha dengan suaminya, untuk memperlihatkan betapa dahsyatnya efek dari kehilangan seorang anak bagi orang tua yang merasa mereka tuh udah siap lahir batin gitu. Sebagai kontras dari si Martha itu, kita lihat si Shia LaBeouf juga ini bermain dengan sepenuh hati sebagai Sun. Karakter ini lebih memilih untuk meluapkan derita dan emosinya sebagai bentuk memproses grief, alih-alih kayak Martha yang memendam ke dalam. Nah, kita lihat si karakter si suami ini, dia berpaling ke alkohol, dia sering bertindak kasar, dan bahkan dia sampai selingkuh gitu kan. Aku paham kepentingan untuk menggali karakter ini, namun seringkali si suami ini jadi menutupi kita ke Martha itu sendiri. Karena dengan desain Martha yang dibuat untuk jadi distan terhadap semua orang dan suaminya jadi lebih terbuka, ini malah membuat film jadi kayak cerita yang nonjolin sang suami gitu. Dengan kata lain, nggak lagi konsisten dengan kepentingannya dari awal tuh untuk memperlihatkan cerita tentang seorang ibu. Kita malah jadi tidak diperlihatkan banyak mengenai siapa si Martha itu. Misalnya tuh waktu adegan opening aja, malah si suami yang dibahas lebih banyak. Kita melihat dia berinteraksi di lingkungan kerjanya, terus informasi mengenai dia punya istri yang mau melahirkan, lalu informasi soal hubungan dirinya yang seorang pekerja kuli, katakanlah, dengan mertua yang dari kelas jet set. Nah, semua itu terangkum semua dalam 10 menit pertama cerita. Seolah-olah memang si suami si cowok inilah yang tokoh utama gitu. Padahal kan ini kan cerita Martha. Tapi justru si Martha itu sendiri yang informasi mengenai dirinya tuh sudah sedikit sekali dari awal diperlihatkan. Kita hanya melihat dia berjalan pulang di adegan opening itu kan, tanpa jelas apakah dia tuh ngerasain apa, apakah dia gugup mau melahirkan, apakah dia excited atau dia sedang kecapean apa gimana gitu.
Mengenai Ibu Martha juga sama. Karakter ibu ini lebih banyak dibahas hubungannya dengan sang suami daripada dengan si Martha itu sendiri. Ya kan? Kita ngerti lah si Ibu Martha ini nggak suka sama pilihan si Martha, dan dia nganggap si Son itu rendah lah sebagai seorang kepala keluarga. Tapi kedua karakter ini nanti kan kita lihat mereka mau bersekongkol gitu demi kesembuhan si Martha. Nah, bahasan kedua orang ini lebih kompleks daripada si Martha. Hubungan si ibu dengan Martha hanya dirangkum lewat satu adegan monolog yang memang aku akui cukup emosional. Tapi poinnya adalah kita lebih banyak melihat mereka melihat Martha gitu ketimbang melihat Martha itu secara langsung. Dan ini jadi ngecilkan karakter Martha itu sendiri. Filmnya harusnya sadar kalau bukan Vanessa Kirby yang jadi Martha, tuh karakter Martha tuh nggak bakal hidup, akan jauh sekali dari yang kita lihat sekarang gitu. Karena naskah kita bisa lihat dari bagaimana pengembangan karakter ini nggak benar-benar menghidupkan si Martha itu sendiri. Naskah hanya meniatkan kita untuk melihat Martha sebagaimana suaminya dan sang ibu melihat si Martha itu, yaitu sebagai pribadi yang dingin, yang berjarak, yang mengambil keputusan yang aneh karena traumanya. Berpindah-pindah sudut pandang itu membuat journey film nggak lagi clear. Kita baru hanya akan ngerti perasaan si Martha yang sebenarnya pada saat menjelang akhir, ketika si Martha baru mulai membuka dirinya dan membuat pilihan di persidangan bahwa dia nggak jadi nuntut bidan yang membantunya melahirkan itu. Jadi kesimpulannya, aku pikir film ini sungguhnya bisa sangat emosional jika saja fokusnya tetap pada sudut pandang Martha. Namun kan kita lihat film ini ngambil penceritaan yang aneh. Kita dibuat berpindah-pindah. Malahan kita dibuat ikut merasa distan gitu terhadap Martha, bukan distan bersamanya. Padahal kan film butuh untuk kita lebih banyak ikut merasakan kontemplasi dari si Martha. Bukan sekedar kontemplasi itu sebagai refilling atau sebagai solusi instan di akhir cerita aja. Tapi memang babak pertama filmnya aku suka. 30 menit pertama itu benar-benar kerasa dan membekas lama, aku yakin. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Pieces of Woman. That's all we have for now. Menurut kalian, apa makna kepergian Son bagi pertumbuhan karakter Martha? Bagaimana tanggapan kalian mengenai dinamika keluarga yang digambarkan oleh film ini? Apakah realistis atau enggak? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review yang lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.